terkait Loli dijemput oleh ibunya nih, kita bisa nih dalam hukum seperti apa sih Bang? Ini terkait apa nih, pendapat hukum ya? Ya, pendapat Abang sebagai praktisi hukum, seorang anak dijemput oleh ibunya. Ya, dijemput dengan seorang ibu atau keluarga ya, itu hal-hal yang biasa. Artinya hal yang memang tidak ada masalah ya secara hukumnya. Apalagi terkait mengenai Nikita ya, menjemput anaknya ya. Si Loli itu nggak ada masalah ya. Sah-sah saja secara hukum ya. Seperti itu. Bang, tapi kan banyak netizen yang pro dan kontra terkait penjemputan yang Loli sampai dibopong-bopong oleh aparat lah, polisian. Menurut Abang sendiri gimana nih? Ya, artinya prosesnya, aparat pun ikut di dalamnya itu kan sudah ada proses ya. Saya juga salut dengan Nikita ya, Ibu Nikita yang sangat luar biasa. Walaupun dia punya ciri khas ya, itu kan ciri khas beliau. Tapi ambil yang positifnya ya, menjadi ibu yang luar biasa. Walaupun ada ya, kalau kita lihat ke belakang bagaimana dinamikanya kepada anaknya ya Lolita, tapi salut memperjuangkan kasih sayang darah ya, walaupun sakit ya ikut sakit bersama anaknya, seperti itu. Bang, tapi yang sebelumnya kan ada drama ibaratnya berantem lah Loli dengan sang ibu yang terkait dulunya gua keluarin lu dari akte keluarga sama nggak dapat hak waris. Itu gimana Bang sebagai praktisi hukum, itu pandangan Abang ya? Iya. Ya, seorang ibu menyampaikan apa saja ya kan ya, ini kan walaupun dia menyampaikan seperti itu, kan itu yang saya bilang tadi, kita rekonstruksi lagi ke belakang. Namun walaupun yang di belakang bagaimana yang tadi, tetap dia memperjuangkan buat anaknya gitu. Jadi itu yang saya lihat, tanda kutip salut saya dengan seorang ibu ya, seorang ibu yang ditinggalkan suaminya, dalam arti dia saat ini sudah menjadi seorang ibu dengan ayah ya. Dua kaki yang memang sangat perjuangannya yang perlu kita banggakan seperti itu. Bang, terkait itu kan Loli dan anak Loli dengan ibunya itu sang Mirjani. Kalau terkait Fadel Bajideh nih Bang, terkait Fadel yang ibaratnya tidak datang di Polres Jakarta Selatan untuk dipanggil panggilan pertama ini, gimana nih Bang? Kalau tidak dipanggil ya, namun panggilan itu bukan biasa ya di dalam proses hukum itu, klarifikasi ya kan. Pada saat kenapa disebut klarifikasi? Pada saat Nikita itu melaporkan masih didengar satu pihak ya, ingin didengar dua pihak dong, dipanggil lah. Siapa sih yang dilaporkan ya kan? Yaitu si Fadel ya. Fadel harus dong mengklarifikasi sebagai warga negara Indonesia, mengklarifikasi terkait apa laporan daripada Nikita, seperti itu. Jadi kalaupun dia tidak hadir, ya sah-sah saja. Tapi ingat, menjadi warga negara yang baik, ya proses hukum kalaupun ada panggilan, ya panggilan apapun bentuknya ya harap hadir. Ini kan terkait laporan Niki yang menuduh ibaratnya Fadel menghamili Loli sampai ikut aborsi Loli hamil. Terus tapi visum dari Fadel sendiri kemarin di klinik dia bilang Loli nggak ada hamil apalagi ngaborsi. Terus dan dia bilang tidak pernah bersentuhan dengan Loli. Ini kan dari laporan dari Niki juga untuk kepolisian kepada Fadel. Menurut Abang sendiri gimana ini statement dari mereka? Jadi gini, pada saat Ibu Nikita yang melaporkan, kan hanya beliau yang tahu apa yang dilaporkan. Itu loh satu. Jadi media ini kadang-kadang kan kita tidak tahu nih, wah dikembangkan sana, dikembangkan sini. Nah pertanyaannya, pada saat memang kita sudah menyampaikan terkait mengenai aborsi dan lain-lain, itu kan perlu dibuktikan nanti. Ya karena itu si Fadel ya, kalau Fadel datang, klarifikasi yang dipanggil oleh polisi, penyidik ya, kenapa datang? Supaya tahu, menyampaikan apa yang dia ketahui. Ya atau tidak, memang nggak semudah itu juga dikatakan aborsi. Nanti aborsi hanya begitu saja langsung tidak. Prosesnya itu masih ada tahap-tahapnya. Aborsi gimana, harus bagaimana, ya kan? Siapa dokternya begini dan begitu. Ada prosesnya ya. Tapi kalau memang menyampaikan itu aborsi sah-sah saja ya. Tapi prosesnya bukan semudah itu juga ya. Nah, ini perlu harus dibuktikan yang panjang. Dan hasil visum Loli juga belum keluar, harusnya keluar kemarin tuh Bang, tapi belum keluar juga hasil visum Loli kan yang
ini hasil visum loli yang di Polres ya. Itu kan kalau itu kan hasil dari kliniknya Fadel. Ini versi dari pihak polisian untuk untuk ibaratnya mengetahui apakah benar loli aborsi atau hamil atau enggak. Menurut abang sendiri gimana nih langkah kepolisian sudah segera cepat untuk menuntaskan masalah ini? Ya tentu apalagi ini terkait mengenai selebriti ya, mengenai selebritis. Jadi semuanya itu pasti ya pimpinan akan atensi ini agar supaya cepat berjalan supaya ada kepastian hukum untuk Nikita yang pelapor dan juga kepada Fadel ya, kepastian hukum. Jadi semua proses yang dilakukan penyidik saya yakin bahwa ia melakukan dengan profesional seperti itu. Bang, ya tidak semudah itu juga lah, kan apa kata-kata Nikita itu sah-sah saja ya kan, apa yang disampaikan sah. Tapi kita memang Nikita ini apapun yang disampaikan memang kita lihat jejak rekamnya ke belakang memang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan berjalan loh gitu. Tapi bukan berarti kita ini menganggap enteng apa laporannya ya. Beliau juga yakin beliau adalah orang cerdas, ibu yang baik ya. Kalau ada karakter yang unik ya kan, yang agak bagaimana itu karakternya ya kan, ambil yang baiknya. Yang kurang ya artinya dikesampingkan seperti itu. Jadi terkait yang tadi disampaikan bahwa bagaimanapun hal-hal yang tadi keluarganya harus dilaporkan tidak mudah begitu saja ya. Saya harus timbang kenapa pada saat dilaporkan apa sih yang dilaporkan, kan prosesnya bukan langsung lapor di tangga seperti itu ya kan, seperti itu. Tolak tentang Bang Rasman dan lain kita kan itu udah biasa ya kan. Netizen itu udah ya yang suka-suka yang tidak gitu. Beliau lakukan Bang Rasman dengan caranya ya kan, kita pun dia lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk anaknya, memperjuangkan anaknya. Itu hal yang sangat baik menurut saya ya.